Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviusiana Febrianti, NIM 0550617667 dari Prodi S1 Agribisnis Pertanian, UP BJJ UT Padang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Soal yang pertama yaitu perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian beserta dengan contohnya. Menurut saya, inovasi itu proses di dalam diri satu petani sampai dia memutuskan mau memakai inovasi tersebut atau tidak. Jadi sifatnya individual. Contohnya, seorang petani mencoba sedikit penggunaan pupuk hayati, ternyata cocok, lalu dia memutuskan untuk memakai sepenuhnya. Itulah adopsi. Sementara difusi menurut saya adalah penyebaran inovasi ke banyak orang, biasanya bisa lewat cerita, contoh nyata, atau pertemuan. Contohnya, keberhasilan dari pupuk hayati itu menyebar ke seluruh desa karena sering dibahas dan dilihat hasilnya. Itulah difusi. Soal yang kedua, upaya apa yang bisa dilakukan penyuluh untuk mempercepat proses difusi inovasi? Buat saya, penyuluh itu penggerak arus informasi. Upaya yang bisa dilakukan yang pertama, membuat inovasi mudah dipahami, bisa lewat demo dan bahasa sederhana. Yang kedua, mengangkat petani pelopor supaya jadi contoh bagi petani yang lainnya. Yang ketiga, pendampingan rutin, bukan sekedar datang saat ada program saja. Yang keempat, membangun kelompok belajar biar pengetahuan bergerak lebih cepat. Yang kelima, membantu akses input dan pasar karena inovasi tidak jalan tanpa sarana tersebut. Intinya, penyuluh membantu inovasi jadi logis, dekat, dan layak dicoba. Soal yang ketiga, kenapa disebut penyuluhan partisipatif dan apa saja karakteristiknya? Menurut saya, disebut partisipatif karena petani ikut menentukan prosesnya, bukan hanya menerima arahan saja. Karakteristiknya yaitu yang pertama, petani terlibat dari identifikasi masalah sampai ke dalam keputusan. Yang kedua, penyuluh lebih jadi fasilitator bukan pengajar. Yang ketiga, keputusan lahir dari musyawarah. Yang keempat, belajarnya praktik langsung bukan teori yang terlalu panjang. Jadi, pendekatan ini bikin petani merasa punya prosesnya. Soal yang keempat, perbandingan pendekatan laku dan pendekatan partisipatif. Dilihat dari segi tujuannya. Kalau laku, tujuan percepatannya transfer teknologi. Kalau dari partisipatif, tujuannya kemandirian dan analisis pertanian. Kalau dari segi sasaran, kalau laku itu sasarannya petani binaan tertentu. Sedangkan kalau partisipatif, sasarannya lebih terbuka dan lebih fleksibel. Dari segi organisasi, kalau laku top down dan terstruktur. Kalau partisipatif dari segi organisasinya datar berbasis musyawarah. Kalau dari segi metodenya, kalau laku itu latihan ditambah kunjungan terjadwal. Kalau partisipatif ada diskusi, PRA, dan praktik bersama. Dari segi peran penyuluhnya yaitu kalau laku instruktur, sedangkan partisipatif yaitu fasilitator. Jadi menurut saya, laku cocok untuk inovasi teknis yang butuh cepat, sedangkan partisipatif cocok untuk perubahan jangka panjang. Sekian hasil jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.